kalian goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya. Ini bahaya teman-teman ya, bahaya ini satu orang ini. Ini harus kita lawan ini. Kalau perlu kita tangkap, pulangkan saja ke negeri aman teman-teman ya. Oke teman-teman, dengarkan ini saking marahnya para sesepuh pribumi orang Betawi ya. Ya sampai kesal hati teman-teman ya. Oke teman-teman, kita dengarkan sesepuh dari dan para kiai pribumi dengan maaf anjing babi curut ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Ini sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tabung Ilmu teman-teman ya. Gempar lagi teman-teman ya. Lagi viral di kawasan Madura heboh teman-teman ya. Kiping-kipingnya para kabib itu sekarang sudah mulai curiga, sudah mulai kebongkar kedok-kedok para kabib teman-teman ya. Ini benar-benar mencoreng nama baik ulama Indonesia teman-teman ya. Kabib berisik itu mulutnya itu benar-benar parah. Suruh asah golok katanya. Itu kalau diasah buat golok lehernya sendiri itu gimana itu? Kabib, kibinmu sekarang sudah pada nggak percaya lagi. Sekarang lo bakal kocar kacir ya setelah Gustoba tentang Yakuza Manages mau obrak abrik lo ya. Sekarang ini heboh lagi ya, buat makam palsu di Madura. Orang Madura sudah nggak percaya lagi ya tentang doktrin yang kamu sebarkan. Nggak lama lagi ya lo bakal kocar kacir ya, kocar kacir ya. Isi bumi yang ada kibin-kibinnya itu bakal diusak asik sama Yakuza ya. Apalagi lo menghina sesepuh Nusantara ya, pasti dia kecewa ya. Mulut lo itu bakal disumbat nanti ya, nggak lama lagi pasti bakal kocar kacir ya. Oke teman-teman ya, ini tentang makam yang di Madura ya, sudah pada nggak percaya lagi ya, bakal kebongkar semua. Mulut yang kotor yang mengeluarkan suasana yang tidak enak bakal dibongkar. Doktrinmu itu sudah nggak mempan lagi ya. Kayak ular itu sudah visanya itu sudah nggak mempan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja dengarkan apa kata Kabib mau asah golok katanya ya. Kita dengarkan saja ya.
Boleh. Pak langkong nonon saya baru sa kaki kepo. Nonon saya Nabi Yasin. Kepo di bidang tadi. Saya perlu pelan. Sebenarnya apa nak? Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Takbir! Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Kalau berani, ayo sini. Ucok bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lo itu kalau berani sini. Sini wajah lo, anak pelacur. Lo itu lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Takbir! Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Mereka diombak ambing, mereka ingin disiksa, mereka ingin dibunuh, mereka ingin diusir. Kira-kira sebaiknya kita bela atau tidak? Bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita semua geng dan kelompoknya Imam Juzil. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Takbir, takbir, takbir. Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Takbir. Sampai mampus, tidak ada kata bangsa.
Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Aku yang bicara, selesai. Takbir. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kiai bangsat, kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Dan demo kalau perlu di situ minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Gak usah berkuar-kuar di media, gak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Takbir. Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Takbir. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Takbir. mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Takbir. 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 Baik teman-teman ya, dimanapun berada, semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan rezekinya ya teman-teman ya. Omongan-omongan para kibin-kibin, para kabib-kabib ya sudah merusak akhlak. Apakah ini yang dinamakan cucu Nabi? Omongannya itu kayak gitu, akhlaknya itu loh tidak mencontohkan sama sekali. Katanya sih cucu Nabi, tapi akhlaknya kok gak karu-karuan kayak gitu, akhlak iman. Bilangnya kiai bangsat, ngomongnya itu loh, keluar-keluarnya itu parah. Gak percaya sama sekali, 0% gak percaya kalau itu cucu Nabi. Karena pertama ya, kalau memang dia benar-benar cucu Nabi, akhlaknya dengan cara ngomongnya itu sudah dengan secara halus, gak keras kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, muka-muka paling hidayah kalau memang dia bisa menerima hidayah. Masa pemerintah harus diam saja? Dia katakan presiden goblok, istana iblis lah. Rusak. Kabib, pantas saja lo diusir saja, disingkirkan, hei Yakuza, jangan diam saja lo, cepat ini bereskan saja itu, rusak itu setan ketok, setan kelihatan setannya itu. Ayo kita dukung Yakuza biar cepat-cepat usir para kabib
kabeh para kibin ya yang kena doktrin. Oke teman-teman ya, kita dengarkan apa komentar tentang Kiai Imad teman-teman ya. Monggo kita lanjutkan dengarkan. Usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua, sejarah Bahlawi semua. Para pahlawan itu bisa akan menjadi Bahlawi semua. Dan kemudian kita akan menjadi bangsa inferior yang nanti anak cucu kita akan mengumpat kita sebagai kakek mereka, sebagai kakek-kakek yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara. Buktinya bahwa pahlawan-pahlawan semuanya adalah orang-orang Yaman. Bahwa pahlawan-pahlawan negara kita yang makamnya dijarahi orang, yang makamnya dihormati, semuanya adalah dari Bahlawi. Klan-klan dari Bahlawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini 346 ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi akar subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau kabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya lah ya. Dayak misalkan, Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah, 100. Nah ini ada 346 kabilah dari Bahlawi ini, seandainya datang semua ke Indonesia hancur sudah. Orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak, semuanya itu tidak lagi dibanggakan oleh anak keturunan mereka di masa yang akan datang. Kemudian bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa inferior yang akan menjadi budak dari bangsa lain. Kitab Bugyatul Mustarsyidin ini kita harus waspada, jangan sampai kita terlena ya, karena ada kebohongan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhiro, juga pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin ini tidak bisa dipercaya 100% karena sudah terbukti ada kebohongan. Dan di akhir kitab Bugyatul Mustarsyidin juga beliau menyampaikan tentang kepercayaan beliau terhadap Imam Mahdi Al-Muntazir ala Imamiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu menuntut ilmu, udah alim disuruh guru-guru ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Nah kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita yang datang jadi makmum, jangan si pendatang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wajahadu a'izzata ahliha adillatan wa kadza yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang pendatang yang sombong? Afsadu, dia merusak keadaan yang di daerah itu dirubah. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa ini itu sanggup memperbaiki, berarti memadamkan daerah itu kurang baik. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala hakimnya malaikat menulis siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana,
Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Oke teman-teman ya, kita sudah dengarkan begitu rusaknya para kabib-kabib di Indonesia ini ya. Alangkah baiknya kalau sama kipin-kipinnya itu, semoga saja dia bisa sadar, tidak Kiai Pribumi saja teman-teman ya. Ini tentang Abah Hurus Kumpul juga berkomentar, almarhum, dan KDM pun ikut berkomentar ya tentang kabib-kabib yang berada di Indonesia ya. Apa yang dikatakan beliau benar ya. Dia menceritakan tentang leluhur-leluhurnya yang berada di mana itu yang berada di Yaman sana ya. Katanya yang bayi yang keluar kumisnya itu ya bisa dikatakan wali. Astagfirullahaladzim ya. Oke teman-teman ya, ini tidak bisa kita biarkan ya. Semoga saja para petinggi-petinggi maupun pejabat kiai bisa bersatu, bisa memberantas dan membubarkan para kipin-kipin yang berada di Indonesia ini ya. Semoga kita semua tidak kena provokasi maupun doktrin-doktrin para kipin-kipin, para kabib yang berada di Indonesia ini ya. Kipin kabib ya, terima kasih yang sudah menonton di channel Tabung Ilmu ini ya. Semoga kita semua mendapatkan hidayahnya dan kita bisa mengambil pelajaran apa yang dikeluarkan oleh mulut-mulut kabib-kabib itu ya. Itu rusak parah, tidak usah didengarkan ya. Itu hanya memecah belah kita semua ya. Ya, semoga kita semua, para kipin-kipinnya itu cepat sadar ya, cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga kalian semua terhibur dan bisa mengambil hikmahnya ya. Dan saya akhiri ya, di kesempatan berikutnya semoga kita diberi kesehatan, bisa tayang kembali, menayangkan apa saja yang disampaikan para kabib-kabib itu ya, bisa saja kebongkar ya. Dan saya akhiri sampai di sini dulu perjalanan Tabung Ilmu ya. Dan apabila admin Tabung Ilmu ada kesalahpahaman tentang kata-katanya, kami yang menyanyi admin YouTube Tabung Ilmu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini harus diberantas secepatnya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.